Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Santri TV Pesantren Nurul Ilmi Darun Najah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ayat yang populer di bulan suci Ramadan, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan memiliki keutamaan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ayat ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan bulan suci Ramadan dengan Al-Quran. Karenanya para ulama menganjurkan, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, untuk senantiasa memperbanyak baca Al-Quran, beberapa kali menghatamkan Al-Quran, agar menuai pahala dan ganjaran yang banyak di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa Santri TV, Rasulullah SAW memiliki mukjizat yang sangat banyak. Bahwa di antara mukjizat Rasulullah SAW adalah keluar air dari jari-jari Rasulullah SAW. Yang lain, Rasulullah mengusap kambing yang belum waktunya mengeluarkan susu, keluar akhirnya susu dari kambing itu. Mukjizat yang lain, Rasulullah mampu membelah bulan. Yang lain, Rasulullah SAW mampu menyembuhkan yang sakit. Yang lain, Rasulullah SAW mendengar pembicaraan, mendengar atau berdialog dengan ahli kubur yang sudah wafat. Namun, jika kita bertanya, sebanyak mukjizat Rasulullah SAW, mengapa hanya Al-Quran yang kekal sampai sekarang? Mukjizat yang lain hilang, habis, berhenti seiring wafatnya Rasulullah SAW. Tapi Al-Quran yang disebut oleh para ulama sebagai mukjizat kekal dan abadi sampai sekarang. Apa rahasianya? Para ulama menyebut bahwa mukjizat Al-Quran itu sifatnya akliyah. Akliyah itu masuk akal. Artinya, uslub, struktur bahasa Arab yang menjadi kemukjizatan Al-Quran itu bisa diukur oleh ilmu-ilmu bahasa Arab. Bisa diukur oleh ilmu nahwu, bisa diukur oleh ilmu sorof, bisa diukur oleh ilmu balaghah, dan itu ilmu-ilmu itu akliyah, masuk akal. Sehingga ketika orang yang ahli nahwu, ahli sorof, ahli balaghah, ahli ilmu dilalah, semantik, akan memahami bahwa uslub, struktur kalimat dalam bahasa Al-Quran sangat tinggi. Sehingga kita tidak mampu untuk membuat seperti Al-Quran atau memenuhi tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, fatu bi suratin bimislih. Sedangkan mukjizat yang lain seperti keluar air dari jari-jari, memeras kambing yang belum waktunya keluar susu, membelah bulan, hilang seiring wafatnya Rasulullah SAW karena mukjizat itu sifatnya madiyah. Dari sini, para ulama menganjurkan kepada kita, kalau kita ingin berkarya, berkaryalah seperti karakteristik Al-Quran, yaitu akliyah yang masuk akal. Karena kalau seandainya kita punya kemampuan atau karya yang masuk akal, dia akan kekal dan abadi. Ada nih, alumni pesantren udah 6 tahun. Terus kuliah 4 tahun. Setelah kuliah, minta izin ingin mempelajari ilmu bagaimana cara memasukkan jin ke dalam botol. Subhanallah. Kita nggak tahu jin ini diameternya berapa, besarnya berapa senti atau berapa meter. Botol ini yang ukuran 500 mili. Secara logika, bagaimana mungkin dimensi yang begitu besar masuk kepada dimensi yang kecil? Tapi karena ini kemampuan bersifat madiyah, maka kemampuan ini akan hilang seiring wafatnya orang yang punya kemampuan itu. Kenapa orang yang pesantren 6 tahun, yang kuliah 4 tahun, enggak berkarya seperti karakteristik Al-Quran yang masuk akal? Coba misalnya kalau bikin bangunan, kan masuk akal, bisa diukur besinya, semennya, pasirnya, strukturnya, arsiteknya, dan seterusnya bisa diukur. Tapi jika bagus, orang itu akan kagum. Karenanya, Al-Quran itu bukan hanya mukjizat, tapi kandungannya
sebagai manhaj, pedoman hidup. Itulah kelebihan Al-Quran. Ini ajaran buat kita. Karenanya pemirsa Santri TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kemujizatan Al-Quran, uslub, struktur bahasa Arabnya itu adalah dari sisi balaghah. Kalau dalam ilmu bahasa Arab kontemporer, stilistik orang menyebutnya. Apa? Kalau dalam balaghah kan teorinya sederhana. Perkataan atau firman atau ungkapan atau lafaz yang disebut dengan baligh, istimewa adalah yang kalamun fasih tapi muqtadal hal. Lafadznya fasih sesuai dengan ilmu bahasa Arab dan muqtadal hal sesuai dengan kondisi yang ada. Ini kelebihan Al-Quran. Lafadznya itu benar-benar fasih. Mau dilihat dari berbagai ilmu juga tidak ada cacatnya. Dan firman-firman Allah itu muqtadal hal, sesuai dengan kondisi yang ada. Karenanya Al-Quran itu sholihun likulli makanin wa zaman. Artinya apa? Linier dengan kondisi dan masa kapanpun. Ini pelajaran buat kita. Apa? Kalau kita ingin melakukan sesuatu, jangan hanya kalam fasih saja, tapi harus muqtadal hal. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, jangan hanya apa yang kita lakukan itu sesuai aturan, sesuai perundang-undangan. Tapi apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan umat, itu juga penting diperhatikan. Seperti halnya kehebatan Al-Quran yang kalamun fasih tapi muqtadal hal. Begitu juga kebijakan hidup kita. Harus yang fasih tapi juga sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sedang dihadapi. Demikian beberapa butir yang bisa kita ambil manfaat dari kemukjizatan Al-Quran. Pemirsa Santri TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya adalah berkaryalah dengan karya yang sifatnya akliyah, masuk akal. Yang udah biasa pesantren 6 tahun, kuliah 4 tahun, udah nggak usah belajar ilmu-ilmu gaib yang nggak masuk akal, biarkan itu ahlinya yang lain. Kalau kita sudah pesantren 6 tahun dan kuliah, udah berkaryalah sesuai dengan yang masuk akal. Dan yang kedua, jika kita berkarya, ikuti karakteristik bahasa Al-Quran, yaitu fasih, benar, terstruktur, rapi, sesuai aturan, tapi juga muqtadal hal, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan umat. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.